Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, pada kesempatan pertemuan pada yang ketujuh ini, saya akan menjelaskan tentang instrumen penelitian sebagai bahan materi terakhir sebelum kita UTS, ya. Jadi memang ini pertemuan terakhir sebelum UTS atau pertemuan ketujuh, sebelum nantinya kita akan menjalankan atau mengerjakan ujian tengah semester. Pada pertemuan ketujuh ini saya akan membahas tentang instrumen penelitian. Apa itu instrumen penelitian gitu ya? Nanti akan kita bahas, kemudian di dalamnya kita juga akan membahas bagaimana kita membuat instrumen penelitian dan bagaimana sebenarnya kita harus memilih instrumen penelitian dalam penelitian yang kita lakukan, ya. Saya akan masuk ke apa itu sebenarnya instrumen gitu ya. Instrumen penelitian itu sebenarnya secara definisi adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur fenomena alam dan sosial, atau dengan bahasa lain adalah instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Intinya seperti itu. Terus bagaimana gitu ya? Terus bagaimana cara kita itu menyusun instrumen penelitian? Kalau kita lihat dari definisi tadi, bahwa instrumen penelitian itu adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian, maka bentuknya instrumen penelitian itu bisa berupa kuesioner, ya, ataupun misalkan kalau kita menggunakan metode atau teknik pengumpulan datanya adalah melalui wawancara, maka instrumen penelitiannya dapat berupa daftar-daftar pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada responden. Ya. Kemudian bagaimana caranya untuk kita itu bisa menyusun instrumen penelitian? Ada beberapa tahap. Yang pertama adalah sebelum kita membuat atau menyusun sebuah instrumen penelitian, maka kita harus memahami benar teori-teori yang memang mendasari dari isian atau variabel yang kita pakai dalam instrumen penelitian. Kita baca teori, baik bisa berupa buku ataupun kita bisa melihat dari penelitian-penelitian orang lain yang mendukung dari instrumen kita. Setelah kita tahu teorinya, setelah kita membaca teori-teori yang mendukung, kita akan mendapatkan konsepnya. Ya, dari konsep tersebut kita akan mendapatkan variabel. Kemudian dari variabel kita akan menemukan yang disebut dengan dimensi variabel. Kemudian dari dimensi variabel kita dapat menentukan indikator-indikator, baru jadilah instrumen penelitian. Ya. Kemudian lalu bagaimana ini tata cara kita menyusun instrumen gitu ya. Cara yang paling awal ya, tadi kita sudah bicara terkait dengan teori, ada konsep, ada variabel gitu ya. Ada variabel. Maka ketika kita sudah menentukan variabel apa saja dalam penelitian kita, maka kita kemudian harus menentukan variabel kita itu dimensinya apa saja. Ya, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas terkait dengan variabel. Nah, variabel-variabel dalam penelitian kita yang sudah kita tentukan, kita cari dimensinya itu apa saja. Ya, kita cari indikator-indikatornya itu seperti apa.
Mungkin teman-teman bertanya, dari mana mencari dimensi dan indikator? Kita dapat mengetahui dimensi dan indikator-indikator dari variabel tersebut dengan mengacu pada pendapat-pendapat ahli dalam beberapa teori atau penelitian orang lain. Ya. Setelah kita mendapatkan dimensi, kita mendapatkan indikator, baru kita dapat memformulasikan indikator-indikator yang tadi ke dalam bentuk kalimat pertanyaan atau pernyataan. Ya. Pertanyaan atau pernyataan yang akan kita tampilkan dalam kuesioner penelitian kita. Contohnya ada sebuah judul atau perumusan masalah ya. Perumusan masalah sejauh mana pengaruh motivasi terhadap prestasi kerja gitu ya. Kalau kita lihat judulnya berarti adalah pengaruh motivasi terhadap prestasi kerja karyawan di perusahaan. Itu judul. Tadi saya katakan, kalau kita sebelum menyusun instrumen, dalam kasus ini kita ingin menyusun instrumen berupa kuesioner, maka kita cari dulu variabelnya. Ya, variabel baik variabel bebas maupun variabel terikat. Kalau dari judul tersebut, maka akan terlihat bahwa variabel yang ada adalah variabel motivasi dan variabel prestasi kerja. Motivasi sebagai variabel bebas dan prestasi kerja sebagai variabel terikat. Itu langkah pertama, kita sudah mendapatkan variabelnya. Langkah berikutnya adalah kita mencari dimensinya dari variabel tersebut. Artinya kita harus mencari dimensi apa saja yang memang mendukung terkait teori motivasi dan prestasi kerja. Ya. Dari mana kita mendapatkan dimensi? Tadi saya katakan, dimensi-dimensi ataupun indikator-indikator dari variabel dalam instrumen yang akan kita susun, itu dapat kita acu dari pendapat-pendapat ahli dalam teori. Dari buku boleh, dari jurnal boleh gitu ya. Seperti itu. Contohnya, kita mengacu pendapatnya Terry tahun 97 yang mengatakan bahwa motivasi adalah keinginan yang terdapat pada seorang individu yang merangsang untuk melakukan tindakan. Kemudian, teori Terry ini terkait motivasi kita hubungkan dengan teori Maslow tentang teori hierarki kebutuhan, di mana ada 5 tingkat kebutuhan. Ya, ada kebutuhan fisiologis, ada keamanan dan rasa aman, ada kebutuhan sosial, ada harga diri dan aktualisasi diri. Ya. Dari teori hierarki kebutuhan punya Maslow ini kita ambil sebagai dimensi dari motivasi. Ya. Jadi dimensi dari variabel pada instrumen yang akan kita susun, kita ambilkan dari teori-teori yang ada, berdasarkan pendapat-pendapat ahli. Nah, untuk motivasi, untuk variabel motivasi, kita sudah mendapatkan dimensinya, yaitu kebutuhan fisiologis, keamanan dan rasa aman, kebutuhan sosial, harga diri, dan aktualisasi diri. Setelah kita mendapatkan dimensi, baru kita mencari indikator-indikatornya. Ya. Contoh. Ya. Contoh saya membreakdown ke dalam tabel, di mana tabel tersebut kolomnya ada variabel, ada dimensi, dan ada indikator serta instrumen. Ya. Kita lihat, tadi kita sampaikan bahwa variabelnya ada 2, ada motivasi dan prestasi kerja. Kita akan membahas terlebih dahulu terkait motivasi. Ya.
Dimensinya tadi menurut teori Maslow ada 5. Ada kebutuhan fisiologis, ada kebutuhan keamanan dan rasa aman, ya. Kemudian ada kebutuhan sosial, ada kebutuhan harga diri, ada kebutuhan aktualisasi diri. Ya. Kita sudah menemukan 5 dimensi dari variabel motivasi. Langkah berikutnya kita menentukan indikator, ya. Indikator dari setiap dimensi. Contohnya kebutuhan fisiologis, ya. Indikatornya apa saja? Ternyata kalau kebutuhan fisiologis, indikatornya adalah pemenuhan pangan, pemenuhan sandang, pemenuhan tempat tinggal, pemenuhan kesehatan, rekreasi, pemenuhan pendidikan keluarga, misalnya seperti itu. Nanti kebutuhan rasa aman, ada rasa aman dari pemutusan hubungan kerja, rasa aman terhadap kecelakaan kerja, rasa aman karier dan masa depan, rasa aman dari pemutusan PHK dan sebagainya. Ya. Indikator-indikator ini dapat kita tentukan dengan berbagai macam cara. Kita bisa mengambil pendapat orang lain, bisa pendapat ahli, bisa, atau kita bisa menambahkan pendapat kita yang memang sesuai dengan objek penelitian. Ya. Tadi karena judulnya adalah pengaruh motivasi terhadap prestasi kerja karyawan di PT XYZ, maka kita melihat indikator-indikator apa saja yang memang mendukung dari dimensi tersebut. Ya. Kemudian kita lihat, ada kolom terakhir yang disebut dengan instrumen, ada angka 1 sampai 5, 6 sampai 9. Ini sebenarnya menunjukkan, nomor-nomornya adalah menunjukkan urutan soal atau pertanyaan atau pernyataan dari instrumen yang akan kita buat. Artinya nanti, misalkan indikator pemenuhan pangan, dia akan menjadi pertanyaan pertama dalam instrumen. Ya. Pemenuhan sandang akan menjadi instrumen nomor 2, seperti itu. Ya. Kalau kita lihat di sini ada 5, bagi 1 sampai 5, di sini ada 4, 6 sampai 9, gitu ya. Jadi kalau kita lihat sampai akhir di sini, sampai pada dimensi kebutuhan aktualisasi diri, maka akan terlihat akan ada 20 pertanyaan atau 20 soal ataupun pernyataan dalam kuesioner yang kita susun, ya. Contohnya ini sampai 20 ya, kita lihat sekarang. Tadi saya katakan di sini, pemenuhan pangan akan menjadi pernyataan yang pertama. Pemenuhan sandang pernyataan kedua. Maka kita dapat menyusun instrumennya seperti ini. Misalkan, gaji yang saya terima dapat memenuhi kebutuhan pangan. Kita lihat di sini ada keywordnya adalah kebutuhan pangan. Ya, maka dia berada pada nomor 1. Kebutuhan sandang pada nomor 2. Kita lihat misalkan di dimensi kebutuhan aktualisasi diri terkait kebijakan harusnya dia nomor 20 ya. Kita lihat di poin 20 misalkan. Nah, 20 misalkan. Di perusahaan ini terdapat kebijakan yang mendukung bagi karyawan untuk unjuk kerja secara optimal misalnya. Ini terlihat bahwa dari tabel yang kita buat tadi ada 20 pertanyaan ataupun soal dalam instrumen yang kita buat, ya. Itu untuk variabel motivasi. Padahal tadi saya katakan bahwa ada 2 variabel yaitu motivasi dan prestasi kerja. Maka dengan cara yang sama kita akan membuat instrumen yang terkait dengan variabel prestasi kerja. Nah, contohnya seperti ini. Ya,
Ada variabel prestasi kerja, ada dimensi, ada indikator, dan ada instrumen. Sama, dimensi juga kita ambil dari pendapat ahli atau teori yang memang disampaikan oleh ahli. Ya. Kemudian kita dapat menentukan indikator. Sama, indikator juga bisa kita ambil dari teori pendapat ahli ataupun penelitian orang lain ataupun menurut pendapat kita yang kita sesuaikan dengan objek penelitian. Jumlah indikator nanti akan menentukan jumlah pertanyaan dari instrumen. Ya. Contohnya dalam variabel prestasi kerja, kalau kita lihat berarti ada 16 pertanyaan. Sama ya, misalkan instrumen pertama itu akan menjadi pertanyaan pertama. Ya, indikator pertama maksud saya, indikator pertama itu akan menjadi pertanyaan nomor 1. Misalkan ini terkait ketelitian, kita lihat. Nah, kita lihat di pertanyaan nomor 1. Saya menyelesaikan pekerjaan dengan teliti. Nah, ini kan berarti mendukung pada indikator nomor 1 terkait dengan ketelitian. Terkait redaksional pertanyaan itu menjadi hak kita untuk menyusun. Ya, kalau tadi bicara terkaitnya ketelitian, nah, maka kita bisa menyusun pertanyaan dengan redaksi terserah kita, yang intinya dia mengacu pada indikator ketelitian. Dan ketika satu hal yang memang harus teman-teman pahami ketika menyusun instrumen penelitian adalah pilihlah kata-kata secara pertanyaan ya, pemilihan kata-kata di pertanyaan itu kata-kata yang memang mudah dipahami oleh responden. Jangan menggunakan kata-kata yang ambigu, sehingga responden ketika mau menjawab menjadi bingung. Sebenarnya pertanyaan ini maksudnya apa? Seperti itu, ya. Kembali ke variabel prestasi kerja tadi, kalau kita lihat di tabel prestasi kerja, dia memiliki ada 16 indikator. Maka bisa kita pastikan di instrumen penelitian yang kita buat terkait dengan variabel prestasi kerja, pasti ada 16 pertanyaan. Ya. Ini terkait bagaimana menyusun instrumen penelitian. Dalam hal ini, case study yang kita pakai adalah menyusun instrumen berupa kuesioner dengan menggunakan skala Likert. Teman-teman mungkin bertanya, Bu, kenapa itu bentuknya sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju, gitu ya? Apakah harus selalu itu? Tidak. Ya. Pada pertemuan kemarin kita sudah belajar terkait masalah skala ukur, kan? Ya. Nah, teman-teman dapat menentukan kalau variabel seperti ini, saya mau menggunakan skala ukur kerja itu pakai apa? Apakah pakai skala ukur nominal, skala ordinal, skala interval, atau skala rasio? Kebetulan dalam contoh ini dia menggunakan skala interval, ya, menggunakan skala Likert seperti itu. Ya, artinya pemilihan untuk jawaban bentuknya, jawaban instrumen penelitian seperti apa, itu menjadi hak mutlak dari teman-teman dengan tetap mempertimbangkan variabelnya itu seperti apa. Ya, itu terkait dengan menyusun instrumen penelitian. Kemudian, ketika kita menyusun instrumen penelitian yang baru, artinya yang benar-benar hasil dari pemikiran kita tidak mengambil dari instrumennya orang lain, maka kalau kita mau menggunakan instrumen tersebut, kita harus melakukan tahapan yang disebut dengan validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Yang disebut dengan validitas adalah ketepatan alat ukur, dalam hal ini adalah instrumen, dalam mengukur apa yang hendak diukur. Caranya adalah dengan mengkorelasikan antara skor yang diperoleh setiap butir pertanyaan dengan skor totalnya. Artinya,
proses validitas ini kita lakukan untuk memastikan bahwa instrumen yang kita buat itu memang valid atau bisa dipakai untuk mengukur dari target penelitian. Untuk mengukur variabel yang hendak kita buktikan dalam penelitian. Ya, itu validitas. Kemudian ada beberapa rumus sebenarnya ya yang kita pakai yang bisa digunakan untuk menghitung tentang validitas. Ada rumus terkait dengan korelasi produk moment itu bisa kita pakai dan ini biasa digunakan untuk korelasi produk moment untuk menghitung validitas gitu ya. Di mana nantinya kita harus membandingkan antara R hitung dengan R tabel. R hitung sendiri itu rumusnya seperti ini ya. R atau koefisien korelasi itu sama dengan N kali sigma X dan sebagainya, di mana untuk X sendiri adalah skor butirnya dan Y adalah skor total butir. Ya. N adalah jumlah sampel responden. Seperti itu. Ini untuk validitas. Ya. Contohnya tadi, saya katakan, kalau untuk validitas kita harus mengkorelasikan skor butir dengan skor total. Ya. Contohnya ada ini sebuah kuesioner, ya tadi ya, rekapitulasi jawaban responden terkait prestasi kerja gitu ya. Respondennya kalau kita lihat di sini ada 35 responden, ada 35 responden. Kemudian pertanyaannya kalau kita lihat tadi kan di prestasi kerja ada 16 gitu ya. Kemudian angka 44 dan sebagainya ini menunjukkan jawaban dari responden. Contoh, tadi kita lihat bahwa pertanyaan menggunakan skala Likert 1 sampai 5 kan. Nah, contoh responden pertama dia menjawab pertanyaan nomor 1 itu dengan nilai kalau 4 berarti setuju ya. Setuju. Nomor 2 juga dia jawabnya 4 seperti itu. Kemudian kita totalkan. Kita totalkan dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan 16, skor totalnya adalah 74. Ya. Kita lakukan hal yang sama untuk ke 35 responden. Ya. Kemudian, kita dengan menggunakan rumus korelasi produk moment tadi, kita menggunakan rumus tadi, kemudian kita hitung dari masing-masing responden. Ya. Dengan rumus korelasi produk moment kita dapatkan, misalkan dari jawaban responden nomor 1, dia dapatkan angkanya berapa gitu ya. X-nya 296 misalkan seperti itu ya. Kemudian sama untuk 35 responden. Kita masukkan ke angka atau rumus korelasi produk moment ya. Kita dapatkan bahwa koefisien korelasinya adalah 0,734. Nah, untuk bisa melihat bahwa dia itu valid atau tidak untuk instrumennya, kita harus membandingkan R hitung ini, namanya R hitung, dengan R tabel. R tabel itu sebenarnya tabel R yang memang sudah baku ya. Jadi teman-teman kalau misalkan punya buku statistik ataupun googling, cari aja namanya adalah tabel R atau R tabel. Itu udah angka-angka yang sudah baku yang bisa kita pakai. Contohnya, ini saya mengadop tabel R ya atau R tabel. Kita lihat tadi N-nya berapa? N-nya adalah 35 gitu ya. Tapi untuk R sendiri, untuk kalau kita melihat produk moment, maka kita harus nyarinya adalah N-2. 35 kurangi 2 adalah 33. Maka kita cari di R tabel 33. Ini ada 33. Sudah saya beri warna kuning. Kemudian kita lihat, kita mau pakai signifikansinya 5% atau 1%.
Biasanya untuk validitas yang sering digunakan adalah signifikansi 1%. Ya. Kemudian kita bandingkan. Kalau dari R tabel untuk signifikansi 1% dengan N33 didapatkan adalah 0,442. Ini R tabel. Kita bandingkan antara R hitung kita, R hitung adalah 0,734 dengan R tabel. Mana yang lebih besar? Ternyata R hitung lebih besar dari R tabel. Ya, R tabel. Maka karena R hitung itu lebih besar dari R tabel, dikatakan pertanyaan nomor 1 itu valid. Ya. Kemudian cara yang sama digunakan untuk memperoleh nilai koefisien relasi untuk pertanyaan nomor 2 sampai nomor 16. Tetapi teman-teman sebenarnya bisa menggunakan dengan bantuan SPSS tanpa kita harus memikirkan rumus korelasi produk momen seperti apa gitu ya. Itu yang pertama terkait validitas. Sekarang tahap berikutnya adalah kita harus mencari reliabilitas dari instrumen. Artinya kalau kita bicara reliabilitas itu adalah kita pengen tahu sebenarnya instrumen kita itu konsisten tidak digunakan untuk berbagai macam kasus pada waktu yang bersamaan dan digunakan orang yang sama pada waktu yang berlainan. Ya. Kalau valid tadi mencari tahu apakah butir-butir pertanyaan kita itu memang valid, gitu ya. Dengan mencari koefisien korelasi, tapi kalau reliabilitas itu tujuannya adalah kita pengen tahu instrumen kita ini memang dia itu konsisten atau tidak. Artinya ketika digunakan pada orang sama pada waktu yang berlainan, hasilnya konsisten seperti itu, ya. Jadi kalau kita reliabilitasnya terjaga atau memang terpenuhi, itu dikatakan bahwa instrumen kita memang objektif seperti itu, ya. Cara pengukuran untuk reliabilitas, gitu ya. Cara pengukuran reliabilitas biasanya ada cara pengukuran ulang ataupun cara pengukuran belah dua, gitu ya. Dan untuk cara pengukuran belah dua biasanya menggunakan rumus Spearman-Brown, ya. Ini rumusnya seperti ini, ya. Kemudian contohnya seperti ini, ya. Artinya kalau pengukuran ulang berarti kita sama, respondennya 35, responden yang sama. Kemudian kita hitung lagi. Responden disuruh ngisi lagi, kemudian disuruh menjawab pertanyaan, ada 16 pertanyaan, kemudian dengan cara yang sama yang tadi ya, dengan cara validitas kita lihat X-nya hasilnya seperti apa gitu. Sampai kita dapatkan namanya koefisien korelasi. Ya. Kalau misalkan di sini ternyata ada 0, kalau nilai koefisien korelasinya ternyata memang lebih besar daripada R tabel, maka ya ujian reliable ini signifikan. Artinya instrumen penelitian kita adalah reliable, gitu ya. Itu terkait dari instrumen penelitian. Nanti teman-teman bisa mencoba menggunakan SPSS ataupun alat bantu lain untuk menghitung terkait uji validitas dan uji reliabilitas. Nanti akan saya coba untuk mengirim juga cara melakukan uji validitas dan uji reliabilitas sebagai materi tambahan dari teman-teman. Ya. Itu saja teman-teman yang bisa saya berikan terkait materi instrumen penelitian. Semoga manfaat. Jika ada yang masih belum paham, silahkan bisa menyampaikan di grup. Nanti akan saya jawab sebisa saya. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.